Hai guys, kembali lagi bersama Katulistiwa Entertainment. Hari ini kita akan mewawancarai salah seorang runner up, ya, bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021. Ini adalah Putra Gawai Dayak yang ke-35. Berarti pelaksanaan pemilihan Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat ini sudah berlangsung selama 35 tahun. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021, karena di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19, perlombaannya dilakukan secara virtual, ya. Virtual artinya kita melakukannya atau panitia melakukannya secara online. Nah, mungkin hal ini yang menarik yang akan kita perbincangkan hari ini. Bagaimana persiapan, bagaimana kesan-kesan, bagaimana segala macam nanti akan kita tanyakan kepada runner up Bujang Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021 ini. Selamat sore atau selamat siang, selamat pagi, selamat malam, Heri. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Ya, senang sekali sore hari ini kita bisa mewawancarai runner up Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita sampaikan. Jadi juga bisa menjadi informasi untuk masyarakat, untuk siapapun yang nanti menonton YouTube Katulistiwa Entertainment ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih prestasimu? Prestasinya yang dicapai dalam perlombaan Gawai Dayak tahun 2021 ini. Yang pertama itu yang mau kita tanyakan, apa yang menjadi motivasi atau siapa yang memberi motivasi kepada Heri sehingga mau ikut dalam pemilihan Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021. Jadi kemarin sempat tidak terlalu tertarik untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai 2021 ini karena kemarin tuh sempat berpikir seperti ini, nanti aja karena masih ada kesempatan lain. Tapi berkat didorong oleh teman, jadi si teman ini yang mendorong saya untuk ikut dalam pemilihan Bujang Dara Gawai 2021 ini. Jadi kemarin itu dia yang merekomendasikan saya untuk ikut. Bagusnya, jadi dia tuh seperti ini, bagusnya kamu ikut untuk pemilihan ini karena ini merupakan kesempatan bagi kamu, katanya. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai. Begitu, Kak. Ya, bagus. Berarti pertama motivasi dari teman. Iya. Nah, dari teman, ada nggak motivasi lain yang mendorong Heri sehingga mau ikut? Kan pertama kali dari motivasi dari teman, pasti ada motivasi lain. Iya. Yang mendorong. Kira-kira apa motivasinya? Pertama, saya kan baru pertama kali juga mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai ini karena saya merasa saya orang Dayak dan itu merupakan kesempatan bagi saya untuk mempromosikan kebudayaan maupun kesenian yang orang Dayak miliki, khususnya suku Dayak saya, yaitu Dayak Mualang gitu. Jadi ini merupakan kesempatan bagi saya untuk mengangkat kebudayaan Dayak Mualang terkhususnya. Begitu. Ya, bagus sekali ya. Di samping didorong oleh teman, juga dari dalam hati seorang putra Dayak ada keinginan untuk mempromosikan, untuk melestarikan budaya Dayak. Sudah bagus itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Saya ingin tahu nih, bagaimana sih persiapannya? Pasti berat ya. Bagaimana persiapan Anda
selama mengikuti lomba, mungkin dari mulai latihan, dari segala macam, dari waktu-waktunya, apakah satu hari, apakah satu minggu, apakah satu bulan, dan bagaimana. Coba diceritakan sih bagaimana persiapannya mengikuti itu. Iya. Oke, baik Kak. Jadi kemarin itu setelah saya terpilih di Sanggar Katulistiwa Edo, itu sanggar yang saya wakili. Jadi kemarin itu kami sempat melakukan beberapa persiapan seperti latihan catwalk, latihan untuk wawancara, dan banyak lagi yang lain. Karena saya juga membawa nama sanggar, jadi saya dibekali dengan kegiatan-kegiatan seperti catwalk atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kurang lebih kami melakukan persiapan selama kurang lebih 2 minggu ya. Ya, kurang lebih 2 minggu kami melakukan persiapan tersebut, di mana di situ kami dikasih pembekalan dan ya etika atau bagaimana sih caranya bersikap nanti atau menampilkan bakat-bakat yang kami miliki di panggung kehormatan seperti itu. Ya, bagus, Heri. Baik, pertanyaan lanjutan bagi kita hari ini atau sore hari ini, kita mau bertanya tentang ini kan agak unik nih, lomba Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2021 ini untuk pertama kalinya karena masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Biasanya ini kan dilakukan perlombaannya secara terbuka, secara ramai-ramai, secara nyata ibaratnya. Iya. Tahun ini kan agak beda, dilakukan pendaftarannya online, kemudian juga harus membuat video online juga, semuanya dilakukan lewat medsos. Nah, apakah ada kesulitan, ada hal-hal yang mungkin baru sehingga lomba ini betul-betul terasa mungkin agak beda dari lomba-lomba sebelumnya yang dilakukan betul secara fisik? Iya. Jadi kalau saya secara pribadi merasa kalau ini kurang maksimal, terutama dalam saya pribadi untuk menunjukkan bakat maupun talenta yang saya miliki, karena terbatas. Yang pertama waktu, karena kemarin pada saat pembuatan video catwalk itu dikasih waktu kurang lebih 8 menit. Nah, jadi pada saat itu saya juga merasa kurang optimal dalam melakukannya. Karena sejauh itu persiapan-persiapan yang saya miliki itu sudah siap semuanya dan saya merasa kurang optimal nih seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali pemilihan Bujang Dara Gawai pada tahun ini tidak dilakukan secara offline atau secara langsung seperti itu, Pak. Oke, bagus ya. Ini menambah satu pengalaman baru. Iya. Doakan mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Amin. Sehingga tahun depan pelaksanaannya kembali lagi seperti yang nyata seperti itu. Nah, kita lanjutkan sekarang pertanyaan selanjutnya, yaitu kan pasti banyak sanggar nih. Iya. Kita ketahui untuk sanggar di sektor Gesta itu termasuk Katulistiwa Edo ini ada 54 sanggar lebih. Atau sanggar ini mencari atau mempromosikan, pakai atau ikut sanggar saya aja, atau gabung latihan di sanggar saya aja. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa alasan atau kenapa Hari mau bergabung di sanggar Katulistiwa Edo? Oke, baik Kak. Jadi kemarin itu kan saya juga sempat bingung karena juga tidak berminat sama sekali untuk ikut ajang pemilihan Bujang Dara Gawai ini kan. Lalu dari si teman ini merekomendasikan beberapa sanggar, salah satunya ada sanggar Katulistiwa Edo. Oke. Jadi saya cari satu persatu gimana sih sanggar ini, lalu saya ketemulah dengan sanggar Katulistiwa Edo. Saya lihat di situ, wah ternyata sanggar ini sanggar yang besar dan memiliki segudang prestasi, bukan hanya di nasional tapi juga di internasional seperti itu. Jadi saya secara pribadi itu tertarik untuk bergabung untuk mewakili sanggar ini seperti itu. Jadi kemarin itu makin semangat lah saya untuk
mengikuti pemilihan Bujang Daragawai karena saya yakin dengan nama besar Sanggar Katulistiwa Edo ini pasti saya akan dididik dan dibina dengan baik oleh Sanggar Katulistiwa Edo. Terima kasih. Bagus, Heri. Ada 2 pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya pasti ketika kita sudah mengikuti suatu ajang perlombaan atau kompetisi dengan suka duka, dengan lelah ya, lelah yang Iya. begitu panjang, mungkin kurang tidur, kurang makan, kurang dan lain sebagainya. Maksudnya bukan kurang tapi tidak Iya. sempat ya karena mengejar waktu untuk kita latihan. Nah, setelah menjadi juara runner up, kenapa saya katakan juara runner up? Juara runner up ini kurang lebih atau sama dengan juara satunya karena mungkin selisih Iya. nilainya sangat tipis ya. Iya. Jadi ya faktor keberuntungan ini untuk hari barulah sekarang sampai ke runner up. Nah, kita Iya. doakan ke depan mudah-mudahan bisa mencapai juara 1 ya. Jadi untuk itu bagaimana perasaan? Bagaimana perasaannya setelah dinyatakan terpilih sebagai runner up Bujang Gawai Dayak Kalbar 2021 malam itu? Sampai sekarang bagaimana perasaan? Oke Kak. Jadi dari saya pribadi saya juga merasa kemarin agak kurang percaya diri. Karena apa? Di situ peserta-pesertanya sudah bisa dikatakan sudah berpengalaman. Bahkan ada yang sampai mengikuti sampai 2 kali mengikuti ajang pemilihan Bujang Daragawa ini. Jadi saya pribadi juga merasa wah, saingan saya berat nih seperti itu. Jadi sempat merasa kaget juga. Wah, kok bisa dikasih kepercayaan sebagai runner up Bujang pada tahun 2021 ini. Jadi sempat merasa kaget. Wah, kok bisa aku yang terpilih gitu. Jadi merasa bangga juga sih, terutama dengan Sanggar karena sudah bekerja keras memberikan saya pembekalan dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Seperti itu, Kak. Jadi kesannya happy ya. Iya, happy dan bangga. Bersyukur kepada Tuhan ya. Iya, terutama kepada Tuhan ya. Pertanyaan terakhir. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan kita hari ini, kita ingin bertanya, apa sih kesan dan pesan? Nah, pasti setiap kita mengikuti kegiatan, setelah selesai kegiatan, apakah itu juara atau tidak juara, apalagi sekarang juara, pasti ada kesan. Setelah kesan itu disampaikan, nah nanti akan adanya pesan dengan masyarakat Kalbar khususnya kaum muda Dayak. Nah, apa yang akan dilakukan? Jadi buatlah sekarang apa yang dimaksud dengan apa yang menjadi kesan dan pesan hari. Silakan. Oke, untuk kesan sendiri, saya kemarin itu sempat merasa beruntung karena mengikuti pemilihan Bujang Daragawai pada tahun ini, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak kenalan, maupun itu dari walaupun kami di situ bersaing untuk memperebutkan gelar Bujang atau Daragawai, tapi di situ kekeluargaannya tidak hilang karena seperti pada umumnya orang Dayak itu kan terkenal ramah, welcome terhadap orang lain seperti itu. Jadi saya merasa sangat beruntung sekali mengikuti pemilihan Bujang Daragawai ini. Dan pesannya untuk terutama kaula-kaula muda, terkhususnya orang Dayak, merasa banggalah Anda jadi orang Dayak. Karena orang Dayak ini memiliki kebudayaan, kesenian yang berbeda-beda. Namun mereka tetap satu rumpun artinya. Jadi saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa ayo kita mempromosikan kebudayaan kita seperti itu. Baik, terima kasih banyak wawancara hari ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi masyarakat Dayak Kalbar khususnya para pemudanya dan menjadi juga motivasi untuk calon-calon yang akan datang. Seperti biasa kita mengakhiri ini dengan salam Dayak. Oke. Adil Katalino. Bacuramin Kak Saruga. Basengat ke Jubata. Juwata. Oke. Arus. Hai Nopi. Hai Kak. Ya, pada kesempatan kali ini kita
kita ingin berbincang-bincang tentang seputar Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021. Ya, kami mendengar Nopi adalah salah seorang finalis dalam pemilihan Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2021 dan terpilih atau dinobatkan sebagai juara fotogenik. Nah, di kalangan awam atau mungkin di luar modeling, mungkin orang merasa bingung apa sih itu fotogenik. Nah, sore hari ini kita ingin bertanya, apa sih sebenarnya fotogenik itu? Jadi, fotogenik itu adalah ketika seseorang itu berfoto, dia memiliki wajah dan bentuk tubuh yang sangat indah. Yang indah ya, Dan yang bagus ketika difoto. Ya, berbahagialah kamu ya, selamatlah karena tidak semua orang memiliki wajah dan bentuk tubuh yang bagus ketika difoto. Orang sudah berusaha untuk memake up diri, terbiasa memutihkan diri, tapi ketika berlomba nggak dapat ya. Jadi mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut, mungkin ada kiat-kiat bagaimana sih kamu merawat wajahmu, merawat bentuk tubuhmu sehingga ketika difoto menjadi enak dipandang dan juri memilihmu menjadi juara fotogenik. Apa sih kiat-kiatnya? jadi kiat-kiat dari saya itu, yang pertama kita harus tetap menjaga penampilan kita. Dan yang kedua, kita harus tetap mengonsumsi buah-buahan seperti sayur-sayuran, karena itu adalah sebagian dari salah satu untuk kita menjadi seseorang yang sangat cantik ya. Dan yang ketiga itu juga harus, attitude kita juga harus dijaga, karena bukan hanya sekedar cantik, tapi juga harus memiliki attitude. Nah, di dalam perlombaan itu atau sebelum berlomba, tentunya Nopi pasti mendapatkan motivasi atau dorongan. Dari siapa dorongan itu sehingga Nopi tertarik atau mau ikut dalam pemilihan Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021 ini? Yang membuat saya termotivasi itu yang pertama adalah yang pasti kedua orang tua saya, karena mereka selalu mendukung dan mensupport saya untuk bisa mengikuti pemilihan di Jawa Barat ini. Dan yang kedua itu adalah teman saya yang selalu mendukung, mensupport saya untuk tetap selalu memiliki sifat yang ambisius ke depannya supaya saya bisa sukses. Nah, orang tua, teman. Nah, orang tua dan teman tidak cukup, Nopi. Kalau tidak dari dirimu sendiri juga, saya pikir kamu tidak akan mau capek-capek latihan, tidak mau capek mengikuti kompetisi ini. Dari dirimu sendiri sebenarnya apa sih yang mendorong? Jujur, sebenarnya di tahun ini saya tidak mau mengikuti pemilihan Jawa ini karena waktu perlombaannya sudah dekat. Jadi saya waktu itu memiliki pemikiran, buat apa sih ikut ini segala macam, dan waktu juga harus makin dekat dan tidak ada persiapan. Tetapi karena orang tua dan teman saya yang selalu mendukung kita terus maju, karena mereka selalu kasih saran ke saya, karena kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi, Untuk mempromosikan seni budaya yang ada di Kalimantan Barat dong pastinya, khususnya budaya seni budaya budaya. dong. Iya. Oke, baik Nopi. Jadi sudah bagus dukungan orang tua, motivasi dari teman dan dari diri sendiri. Nah, kita ingin tahu nih persiapannya nih, persiapan untuk mengikuti ajang Bujang Dara Gawai Dayak Kalimantan Barat 2021 ini berapa lama? Kemudian apa-apa saja yang dilakukan? Seperti itu. Perkiraan untuk saya bisa mengikuti pemilihan ini, perkiraan latihan itu sekitar 2 minggu. Dan khususnya saya perwakilan dari Sanggar Katulistiwa Edo juga, kami di sini juga dibimbing, dilatih dari cara catwalk, wawasan, berattitude, beretika, berpenampilan, semua dibina di Sanggar Katulistiwa Edo ini. Ya, bagus. Mungkin kita juga perlu tahu, pasti banyak juga sanggar-sanggar lain di sana kan. Kalau kita lihat kan di Sekberkesda ini sanggarnya yang tergabung ada 54 sanggar atau 50 sanggar lebih lah. Nah, kenapa tiba-tiba kok memilih
Sanggar Katulistiwa Edo untuk mewakili Sanggar Katulistiwa Edo di Bujang Dara Gawai tahun ini? Jujur di awal saya tidak tahu kalau ada Sanggar Katulistiwa Edo, karena dari awal yang mengajak saya untuk bisa ke sanggarnya adalah teman saya sendiri, yaitu dia juga termasuk salah satu finalis dari Bujang Dara Gawai tersebut. Jadi saya diajak, saya disupport, ayo no ikut di sanggar ini bagus segala macam. Dan setelah saya tahu, rupanya saya pribadi sangat bangga karena Sanggar Katulistiwa Edo ini sangat memiliki prestasi, bukan hanya di nasional tetapi juga di internasional. Bagus, Novi, kamu tidak salah pilih ya. Buktinya bisa mengantar sebagai juara fotogenik untuk saat ini. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir. Ketika kita mengikuti suatu kompetisi perlombaan yang mungkin melelahkan, ya, waktu, tenaga, segala macam lah tercurah di situ. Nah, ketika diumumkan menjadi salah satu juara, kan nggak semua, kalau nggak salah saya dengar itu jumlah kalian mengikuti kompetisi ini lebih kurang 30 atau 35 atau 40 orang, yang terpilih hanya 6 putra dan 6 putri, ya, 6 bujang dan 6 dara, yang betul berarti 12 dari sekian. Nah, itu suatu prestasi. Bagaimana perasaan setelah malam itu dinobatkan atau dipilih oleh juri sebagai juara fotogenik? Perasaan saya yang pasti sangat bangga, senang, dan terakhir selalu bersyukur. Itu aja 3 itu aja. Ya, bagus. Terakhir. Nah, yang terakhir pasti ada kesan. Kesannya selama mengikuti kegiatan atau kompetisi atau lomba apapun namanya ini, kesannya apa? Pasti ada, mungkin ada kesan. Nah, kemudian pesannya juga apa? Kesannya untuk masyarakat, khususnya kaum muda. Kemudian mungkin juga untuk kawan-kawan nanti yang mungkin 2022 ke depan, tahun depan mau ikut. Nah, bagaimana mulai dari sekarang mempersiapkan diri tentunya. Silakan berikan kesan dan pesannya. Baik, pesan saya untuk teman-teman yang mungkin tahun depan mau mengikuti pemilihan Bujang Dara Gawai ini, tetap terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat, suku budaya, entah keindahan-keindahan yang ada di Kalimantan Barat, dan tetap mengintrospeksi diri ke depannya supaya agar menjadi orang yang lebih baik dan layak untuk menjadi juara 1 di Dara atau Bujang Budaya. Mantap Novi, selamat ya. Selamat. Adil Katalino. Bacuramin Kak Sarga. Pasengat Kajubata.